Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sore Romo. Bacaan dari kitab Ulangan ada dalam konteks bangsa ini, bangsa Israel akan memasuki kota terjanji, tanah terjanji. Dan dalam perjalanan menuju tanah terjanji ini, Musa mengingatkan bangsa ini akan kesetiaan kepada Allah yang sungguh menunjukkan kesetiaannya mulai dari perjalanan sejarah bangsa ini, melalui pengalaman di Mesir dan keluar dari Mesir, di padang gurun bagaimana Allah setia mendampingi bangsa ini. Musa mengingatkan bangsa Israel agar memiliki kesetiaan atas pedoman yang dianugerahkan Allah bagi mereka. Tentulah Musa berharap kesetiaan yang dibangun oleh bangsa ini akan beroleh hidup bersama Allah. Dan hidup bersama Allah akan membawa sukacita, kebahagiaan dalam hidup di tanah terjanji itu. Kita hari ini juga diajarkan oleh Yesus dalam kaitan dengan kesetiaan. Yesus menegaskan dalam Injil tadi bahwa kehadirannya bukan untuk merubah atas Taurat, tapi mau menggenapinya. Menggenapinya juga dengan kesetiaan. Dan kesetiaan itu dihadirkan oleh Yesus dengan cinta kasih. Cinta kasih yang diperjuangkan melalui penderitaan, melalui salib, melalui kebangkitan, kematian dan kebangkitannya. Itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Taurat berpuncak pada pengalaman hidup Yesus sendiri yang menghadirkan cinta kasih Allah itu kepada kita. Maka kita pun juga di masa Prapaskah ini dituntut juga untuk membangun kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Membangun kesetiaan akan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama, keluarga, suami, istri, anak-anak, dan juga sesama kita. Di sanalah kita akan mengalami hidup itu sendiri, hidup bersama Allah dalam kebahagiaan, dalam sukacita. Semoga masa Prapaskah yang kita jalani sungguh membangun diri kita untuk semakin memberikan diri kepada Allah dalam kesetiaan,
menghadirkan rahmat cinta kasih-Nya dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Kristus di altar.